Saudara, kasus corona melonjak seusai libur Lebaran. Berbagai upaya dilakukan tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya dengan menggelar tes usap antigen secara acak di lokasi keramaian. Tes usap antigen secara acak digelar di alun-alun Kabupaten Kudus pada Minggu pagi. Dari 38 warga yang dites usap antigen, 18 orang positif COVID-19. Warga yang hasil tes usap antigennya positif COVID-19 diwajibkan menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan puskesmas di wilayah tempat tinggalnya. Mencegah penyebaran COVID-19, selain menggelar tes usap antigen secara acak, pemerintah Kabupaten Kudus juga menutup sementara jumlah pasar selama 14 hari. Lonjakan pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus juga berdampak pada banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19. Karena kurangnya tenaga medis ini pula, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah menginstruksikan rumah sakit rujukan di Jawa Tengah untuk membantu menampung pasien dari Kudus. Kita juga terbatas sehubungan dengan tenaga kesehatan juga banyak juga yang terpapar. Akhirnya diambil langkah dengan pendampingan dari Direktur Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan beserta dengan Dinkes Provinsi untuk membantu untuk menampung rujukan dari rujukan pasien COVID dari rumah sakit rujukan Kudus, baik lini 1 sampai dengan 3. RSUD Wongso Negoro Semarang, Jawa Tengah saat ini telah menerima 7 pasien COVID-19 dari Kabupaten Kudus. RSUD Wongso Negoro Semarang kini merawat 100 pasien COVID-19. 7 pasien COVID-19 yang berasal dari Kudus dirawat dalam kondisi sakit, sedang, dan berat. Kemudian 1 diantaranya dirawat di ruang ICU. Dirawat di sini saat ini ada 100 ya, jadi 61 dari kota Semarang dan 39 itu dari luar kota Semarang. Nah, dari luar kota Semarang itu distribusinya paling banyak dari Demak dan Kudus. Untuk yang dari Kudus itu mulai kemarin sore kita sudah menerima 7 pasien. Tidak menerima sih sebenarnya, kami menjemput ke sana, ambulan kami ke sana, kemudian sampai saat ini sudah 7 pasien seperti itu, dan rata-rata gejalanya sedang ke berat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini tentang kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Kudus, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Iwan Miftahudin di sana. Iwan, selamat siang. Ada berapa orang sebenarnya yang kemudian menjadi target tes usap acak oleh Dinas Kesehatan setempat, dan kemudian sampai kapan ini akan dilakukan? Ya, selamat siang Nilu dan saudara. Untuk menekan angka lonjakan COVID di Kabupaten Kudus sejak pasca libur Lebaran kemarin, ini Dinas Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID Kabupaten Kudus terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan menggelar tes swab antigen di beberapa titik keramaian. Dengan tes ini diharapkan nanti akan bisa mengetahui atau mendapatkan data bahwa berapa banyak warga yang masih ada terpapar oleh COVID-19. Salah satunya seperti tes yang dilaksanakan di alun-alun Simpang 7. Ini dari 38 orang yang diambil swab antigen, ini ternyata 18 diantaranya ini dinyatakan positif COVID. Ya, dan untuk langkah selanjutnya yang dinyatakan positif tersebut diminta untuk melakukan isolasi mandiri dan menjalankan protokol kesehatan secara ketat di rumah, dan akan diawasi oleh petugas dari puskesmas terdekat. Jadi seperti itu, Nelo. Baik, terkait dengan rumah sakit ini dikabarkan kalau rumah sakit di Kudus ini sudah kewalahan begitu menampung pasien COVID-19 sehingga harus dirujuk ke luar wilayah Kudus. Kalau informasi yang Anda dapatkan sampai dengan saat ini, ada berapa banyak warga yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, dari data Dinas Kesehatan per tanggal 29 Mei kemarin, ini terdapat 222 kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga total keseluruhan dari warga Kudus yang dinyatakan positif ini ada 1.190 orang. Dari jumlah tersebut, ini tersebar di 7 rumah sakit rujukan.
dan beberapa di antaranya juga berada di ruang tempat isolasi Rusunawa dan gedung X Agit. Nah, terkait khusus untuk ruang ICU yang kemarin beberapa sempat penuh dan ada rujukan pasien ke rumah sakit provinsi, saat ini terdapat dari 41 ruang ICU ini terisi 33 pasien COVID, sehingga masih ada 8 ruang ICU yang kosong. Jadi seperti itu, Nilo. Baik, ada 1.000 lebih yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 dirujuk di 7 rumah sakit yang berbeda. Nah, Iwan, pasar dan tempat wisata di Kudus ini kan ditutup, acara hajatan juga dilarang begitu. Ini sampai kapan akan diberlakukan aturan ini? Apakah kemudian akan ada sanksi jika melanggar? Ya, benar loh. Sejak minggu kemarin ini untuk pusat-pusat keramaian ini sudah ditutup rencananya dalam 14 hari ke depan. Jadi seperti tempat wisata, kemudian pusat-pusat keramaian, dan termasuk pasar tiban ini ya, yang di Kudus ini memang cukup banyak sekali titik pasar tiban yang di situ juga diperkirakan menjadi pusat penyebaran COVID. Selain itu juga di tempat-tempat hajatan ini petugas juga menghimbau untuk sementara waktu tidak melakukan hajatan secara terbuka. Ketika sudah berjalan, ini petugas menyarankan untuk seluruh makanan yang ada di situ itu disajikan dalam kemasan dan diminta untuk dibawa pulang. Jadi tidak makan di tempat. Itu sebagai upaya salah satu Satgas untuk mengedukasi masyarakat saat pandemi di Kudus ini lonjakannya cukup tinggi. Seperti itu, Nilo. Apakah kemudian ada sanksi yang diberikan apabila melanggar? Ya, sejauh ini belum ada konfirmasi dari Satgas terkait warga yang disanksi. Hanya saja ini ada sanksi sosial. Artinya beberapa warga yang masih nekat ini dibubarkan seperti itu. Ketika masih menekat untuk melaksanakan hajatan. Baik, sanksi sosial dan pembubaran yang akan dilakukan apabila melanggar aturan yang sudah diberlakukan. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin langsung dari Kudus, Jawa Tengah.